Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inarisha Puspitahan, Angkatan 15, Kelompok 4, akan menjelaskan mind map tentang etika publik. Pengampu materi Bapak Dr. Randus Suryajaya SH MPD, Lembaga Penyelenggara Diklat LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Mind map etika publik. Yang pertama ada kode etik dan perilaku pejabat publik, yang kedua bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan yang ketiga aktualisasi etika ASN. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik itu ada definisi etika. Etika merupakan refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kemudian definisi kode etik, aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya, kode etik ASN ada 12. 1. Jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN. 12. Melaksanakan disiplin pegawai ASN. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian ada definisi dan lingkup etika publik. Kemudian ada dimensi etika publik, yaitu ada 3. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Kemudian ada tuntutan etika publik dan kompetensi. Yang terakhir, perilaku pejabat publik. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Kedua, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Ketiga, konflik kepentingan. 4. Sumber-sumber kode etik bagi ASN. Dan kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang ketiga atau yang terakhir, aktualisasi etika aparatur sipil negara, yaitu ada pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cindramata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, whistleblower atau membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, dan Baharudin Lopa, penegak hukum yang jujur. Demikian penjelasan mind map mengenai etika publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.